Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elframanji Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan modul 1 sampai 7 pelajaran sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya dalam komputer agar bisa bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Dan ini adalah contoh beberapa sistem operasi seperti Android, Linux, iOS, Symbian, dan Windows. Sistem operasi yang dipasang pada smartphone biasanya adalah Android dan iOS yang terkenal sekarang, tapi juga ada Windows Phone juga. Sekarang kita akan masuk pada bagian unit komputer. Pada bagian ini diantaranya adalah motherboard. Komponen ini terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang terpasang secara menetap, dan slot-slot atau soket-soket untuk memasang komponen dapat dilepas. Kemudian ada power supply sebagai pemasok listrik dalam komputer. Selanjutnya ada sistem pendingin atau cooler. Seperti namanya, alat ini untuk menginginkan komputer pada prosesor. Kemudian ada bus dan berbagai kartu input-output. Bus inilah yang menjadi penghubung antara CPU dan komponen yang berada di luar sistem. Tipe-tipenya antara lain seperti ISA, PCI, AGP, EISA, VLBus, firewire, dan USB. Selanjutnya port, yaitu colokan yang ada di bagian belakang case dengan fungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam dan di luar unit. Kemudian ada prosesor. Komponen ini berbentuk chip silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen lain. Yang terakhir ada memori internal. Fungsinya menyimpan data yang dikirim ke ALU aritmatik. Selanjutnya adalah komponen sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Contohnya seperti CPU, memori, dan input-output device. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi ini fungsinya mengontrol hardware dengan berbagai macam program aplikasi dan berbagai user. Yang ketiga ada program aplikasi. Ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti word processor dan web browser. Terakhir ada user. Bagian ini adalah yang mengendalikan dari 3 komponen di atas. Selanjutnya kita akan bahas modul 2. Modul 2 ini kita akan membahas tentang struktur komputer. Di dalamnya terdiri dari input device, yaitu alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem, dan output device yang berfungsi menampilkan keluaran sebagai hasil pengelola data, bisa berupa hard copy dan soft copy. Selanjutnya ada sistem terinkoneksi, yang merupakan lintasan penghubung dari 2 atau lebih komponen komputer yang di dalam hal ini disebut bus. Selanjutnya adalah pemroses. Di dalamnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk pusat pengolahan data. Kemudian ada CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Dan terakhir ada register untuk tempat operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Kemudian ada memori yang dibagi menjadi 2, yaitu ROM dan RAM. ROM itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang saat komputer dimatikan atau bersifat permanen. Sedangkan RAM berupa memori yang isinya bisa diganti-ganti selama komputer itu hidup. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama ada asymmetric multiprosesor. Sistem ini dikenal dengan BOS worker. Artinya bertugas melakukan kontrol sistem dan prosesor lain menunggu instruksi dari BOS prosesor yang sudah diberikan. Yang kedua ada symmetric multiprosesor. Sistem yang paling umum digunakan dalam sistem prosesor melaksanakan semua tugas dalam OS. Di sini tidak ada BOS worker. Relationship antara prosesor semuanya memiliki level yang sama. Selanjutnya, layout memori dari multiprogramming. OS menyimpan beberapa job dalam memori secara bersamaan. Karena main memori terlalu kecil untuk mengakomodasi semua job, maka job-job disimpan dulu pada disk dalam sebuah job pool. Pool ini berisi sebuah proses yang menunggu pada disk untuk dialokasikan ke main memory. Selanjutnya kita akan membahas modul bab 3, yaitu keadaan proses.
Di modul ini masuk pada 5-step model proses. Dari garis besar, model ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama new. New adalah proses sedang dikerjakan atau dibuat. Yang kedua running, yaitu instruksi sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Yang keempat ada ready, adalah proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima adalah terminate atau exit. Ini adalah proses setelah selesai menjalankan tugasnya atau mengeksekusi. Kedua adalah two-step model processing. Jadi dari model 2 ini adalah bahwa proses dalam suatu waktu dapat sedang dieksekusi oleh prosesor dan tidak dieksekusi. Proses dapat berada pada salah satu dari dua status, yaitu berjalan atau running. Berarti proses program sedang melaksanakan perintah dan sedang dieksekusi serta proses eksis. Yang selanjutnya not running. Ini berarti program tidak dalam proses eksekusi, melainkan persiapan akan dieksekusi. Jadi dapat disimpulkan jika sistem operasi membuat proses baru, maka sistem operasi akan memasukkan proses tersebut dalam kondisi tidak running. Proses yang keluar akan diketahui oleh sistem operasi yang menunggu sistem untuk dieksekusi. Tapi ada juga satu proses yang sedang running akan diinterrupt jika ada proses lain yang mempunyai prioritas lebih bagus. Di model 4 ini kita akan membahas tentang pemetaan thread. Yang pertama ada many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkat user ke sebuah thread tingkat kernel. Peraturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien, hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Yang kedua ada one to many. Model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak concentrate dibandingkan one to many. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahannya model ini ialah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan thread kernel. Yang ketiga many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Selanjutnya adalah jenis proses thread. Yang pertama adalah single thread proses, yaitu proses tradisional atau heavyweight. Proses mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara beruntun sesuai dengan urutan masing-masing thread yang hanya mengerjakan tugas dalam satu waktu. Nah, yang kedua adalah multi-thread proses, yaitu setiap thread pada multi-thread menjalankan kode atau script program secara beruntun. Multi-thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Selanjutnya adalah modul 5. Di sini kita akan membahas tentang penjadwalan. Pertama adalah penjadwalan jangka pendek. Ini bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan memaksimalkan kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah. Beberapa proses dipindahkan ke memori utama dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Ini bekerja terhadap antrian batch atau memiliki batch berikut yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya. Di bab ini kita akan membahas tentang permasalahan dinding filosofi yang digambarkan pada gambar tersebut, di mana terdapat 5 filosof yang akan dimakan. Di sana disediakan 5 sumpit. Jika filosof lapar, ia akan mengambil 2 sumpit, yaitu di tangan kanan dan kiri. Jika ada kalanya hanya diambil 1 sumpit saja, maka ada filosof yang harus menunggu sumpit tersebut diletakkan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan wait dan signal.
Bab 7 akan membahas tentang deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai karena beberapa proses itu saling menunggu, maka akan terjadi kemajuan dalam kerja prosesor tersebut. Pada gambar ini, deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian sebelah kiri menunggu antrian kanan yang mengosongkan jembatan. Begitu juga dengan antrian kanan, akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Misal ada proses A, kemampuan resource X, proses B mempunyai resource Y. Kemudian proses ini dijalankan bersama proses A memerlukan resource Y. Tetapi dua proses tidak akan memiliki sebelum proses dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan tentang pembahasan dari modul 1 sampai 7 mengenai pelajaran sistem operasi. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.